Main game apa? Kontol enggak. Kok gitu? Enggak, oke. Ini bahasa serius. Iya. Welcome back again di Game apa Podcast bersama dengan gua Skala dan kali ini masih ditemenin bareng Suara Akira. Yo iya. Jadi kita kali ini balik lagi dari apa yang terputus sebelumnya karena sempat nyinggung iya, oke gitu ya. Sempat ngomongin ini maksudnya para kacuk gitu, para kacuk. Iya, Iya. bener. Tapi kita gak boleh ngomong para kacuk lagi karena mereka udah ganti nama kan, ganti nama gamenya jadi Troublemaker. Yoi. Yoi. Jadi ini buat Nanda Gamecom kalau Anda nonton ini, oke. Itu ya, apa namanya? Notice kita ya. Kita berdua maksudnya. Iya, natif gitu ya. Iya, notice kita Jadi berdua. voice actor gitu kita. Itu bener. Iya, iya. Kalau ngomongin soal voice actor ya, itu gue sampai sampai ada orang yang nanya ke gini ke gue, Skal, itu yang si apa tuh yang jadi pedagang itu yang kayak Resident Evil 4 tuh, siapa tuh, kok gue lupa namanya siapa. Kok gue lupa namanya siapa ya, itu si, aduh gue lupa guys, gue lupa namanya siapa itu ya, aduh Alah, Siapa gua ya? lupa yang pedagang itu loh, yang pedagang di kantin itu yang dia beli Indomie itu loh. Aduh, bukan Erik. Bukan Erik namanya tuh. Itu. Sangat-sangat Kristen. Iya, aku lupa itu namanya. Aduh, lupa namanya siapa gitu ya. Aduh, di sorry ya kalau gua nyebut agama ya, tapi nggak salah, namanya memang itu. Coba lupa namanya siapa gitu. Iya, gue dikatain kayak, Skal, lo ngisi suara si itu ya? Hah? Gue langsung kayak, hah? Really? Aduh. Ya tapi boleh lah kalau disamain mah ya. Oke. Tapi Iya. iya, kalau disamain boleh, tapi gue tetap yang lebih keren, oke? Yo, iya, gitu kan. Iya sama kan kayak lu disamain ya. Pasti lu maunya yang lebih keren kan? Iya dong. Iya, lebih keren kan. Coba lu nanti ketemu, kalau misalkan ketemu sama yang sama kayak lu bottom ya. Gimana? Iya ya udah abaikan ya itu omongan buat para Fujoshi mungkin langsung kepikiran gitu kayak Akia Sora jadi bottom STG. oke jadi kita lanjut lagi dari topik yang agak keputus sedikit ya. Iya. Agak keputus sedikit dan ini ada satu pertanyaan nih, gue pengen nanya nih ke lu ya. Kita mungkin ada ini, lu sharing lah game library di Steam lu ada berapa gitu sekarang ini? Sekarang game di Steam aku sekitar 100, Pak. 100. 112-an. 112. Itu elu ya. Iyoi. Oke, 112 ya. Kalau gua ada berapa ya? Gua juga gimana sih cara ngelihat? Tunggu bentar. Gimana cara ngelihat supaya ini mana ini yang enggak kategori. Aduh, enggak. Gimana cara ngelihatnya ya? Tunggu bentar dulu. Oh, ada nih. Ya, udah. Kalau gua sendiri gua ada 214. 214. Wih, lebih Iya. lebih mengocek dompet ya, Pak. Ya lumayan lah, ada yang gratisan, ada yang ini. Oh enggak, gua kan ada sharing library sih sama seseorang. Jadi itu kehitung juga. Ya sorry. Iya. Mungkin Iya. ambillah separohnya lah gitu. Kalau mungkin adalah separohnya dari 200 itu ada yang gua punya gitu. Nah, mungkin ada di seratusan juga kali ya, seratusan juga. Oke. Nah, berarti kan dari situ kan. Ini soal Steam nih. Lu ada seratusan, ada gua juga sama lah, ambil lah ada seratusan juga gitu. Lu kira-kira udah berapa sih yang lu abisin buat library Steam lu ini sekarang ini? Untuk library Steam kebetulan dulu aku pernah ngitung, Pak. Ya, habisnya itu ke sekitar 4 jutaan untuk ini library Steam. 4 jutaan 100 ya. game Oke. sekitar 4 jutaan. 4 jutaan itu summer sale ya. Rata-rata Summer ada yang sale, summer sale. iya. Yoi. Banyak yang diskonan, aku nggak beli game full price, Pak. Anti full price aku. Harus diskon dulu baru beli ya gitu. Iya. And Penyesalan gua beli game full price itu cuma satu sih. Itu aduh. apa tuh, Pak? Battlefield
Battlefield 2042. ya. Itu gua beli full price. Ya satu nih ya, gua tuh satu beli full price. Yang kedua itu gua udah kemakan sama trailernya. Yang ketiga, Ah. gua ngarep itu game bisa jalan lancar pas di hari pertama launchingnya ketika gua nge-stream. Tapi ternyata pas lagi di stream, waduh, rusak banget ini performanya, anjay, baba. Aduh, Aduh, aduh. di situ gua rugi. Itu gua rugi ya. Beli full price Battlefield. Terus juga yang Mm-mm. kedua ada sih WWE sih itu. Ah, WWE. Mm-mm. Full price juga ya, WWE beli ya. Itu full price tuh. Karena 2K kayaknya jarang diskon deh. Game-game 2K. Iya. Sekalian Jarang. diskon pun gak bakal gede-gede kayak. Iya, atau enggak gini, mereka tuh diskon gamenya. Kalau gamenya udah sepi. Iya. Hmm. Itu sial banget sih, tapi gua gak nyesel sih. Tapi walaupun kayak gua sebenarnya gua juga anti full price sih, karena aduh full Hmm. price masih beban guys gitu. Tapi untuk yang WWE itu gua ngerasa kayak walaupun apa sih namanya kayak ya full price gitu, tapi gak ada nyesel sih. Karena apa ya, Hmm. udah lama gak main game Smackdown aja, nostalgia aja sih. Ah, nostalgia ya, Iya nostalgia Hmm. gitu karena ini game Smackdown yang seenggaknya kalau gua lihat reviewnya juga kan bagus tuh yang 2K Bagus ya ya, bener. 2K22 tuh bagus gitu. Nah jadi Hmm. kapan lagi lu mainin game Smackdown modern yang bagus gitu. Hmm. Karena yang sebelum-sebelumnya itu memang sampah. Ya, memang sampah gitu kayak apa sih tampang Undertaker-nya gak ada mirip-miripnya gitu. Terus gue juga kayak ngeliatin beberapa itunya itu jauh banget dari kata mirip gitu dari wrestlernya kayak John Cena di WWE 2K berapa ya kayak 2K20 gitu ya. Itu Hmm. kayak John Cena-nya abis kena ambien misalkan. Aduh. Gitu. The Rock, iya. The Rock-nya kayak abis ini apa sih namanya? Abis kena vaksin COVID yang gagal gitu. Itu mukanya aneh gitu. Bener. Iya kayak gitu. Jadi kayak jauh banget gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya Hmm. kan. Ya itu. Ya pokoknya lu udah abis sekitar 4 jutaan ya. Lu ngitung tuh ya. Hmm. Wah. Oke mantap juga sih. Kalau gua udah gak ngitung lagi sih. Udah ya udahlah. Ya udahlah gitu. Tapi yang Kira jadi kira. iya, kalau dikira-kira ya. Kalau dikira-kira Hmm. mungkin kalau yang paling mahalnya itu udah dikena WWE sama Battlefield itu udah bisa 1 juta ya. Aduh. Kalau dikira-kira apa ya? Gue juga bingung sih. Kayaknya lebih murah dari lu deh. Karena beberapa game yang gua juga kan mayoritas juga belinya sama sale, autumn sale gitu, sama winter Iya, iya, sale. iya. Itu Hmm. mungkin deket-deket lah 3 atau 4 jutaan sih mungkin. 3 atau 4 jutaan juga. Hmm. Oke, nah itu kan harganya itu gede banget kan 3-4 jutaan itu bisa buat Hmm. kalau mau jadi VTuber aset itu bisa lah dapet lah ya bagus ya karakter sama Iya, riggingnya bisa. oke gitu. Wah Hmm. bayangin tuh untuk library-nya. Nah itu kalau mau nyinggung-nyinggung lagi kan jangan deh gak enak juga sih kalau mau nanya ini nih ya udah kayak nanyain Hmm? outfit gitu ya live to di lu habis berapa anjing. Aduh. Iya, tapi itu Live terserah sih lu 2D. mau jawab atau enggak sih. Tapi gua agak gak enak juga sama Live 2D pertanyaan ini. aku habis berapa ya? 900 sebenarnya Pak live 2D aku. 900. Oh, 900 kayak gini. Iya, 900 900. 900 menghasilkan bocil kematian shot. Menghasilkan bocil kematian gitu. Iya, ya, oke. Terlepas dari apa ya? Terlepas dari harga apa namanya? Harga live to di lu gitu ya karena itu katanya Hmm. privacy buat VTuber. Ya, ini salah juga ya gue nanya. Sensitif Ya, banget. udah. Kalau ditanyain berapa gaji lu baru sensitif Pak. Oh, itu gaji. Oh, kalau gaji sensitif ya. Kalau harga outfit live to di itu mah gak sensitif harusnya ya. Iya. Iya, tapi kalau gak salah ada yang sensitif tuh ditanyain gitu tuh. Oh iya. Iya, ada. Cuma nggak bisa disebut namanya aja. Nggak bisa, jangan. Ya, oke. Kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke fokus ini ya. Lu udah ngabisin 4 jutaan. Gua juga sama lah 3-4 jutaan gitu di Steam kan. Dan kalau gak salah ya, gua sempet baca nih ya. Di Steam, kalau kita beli game di Steam itu, harga game itu udah termasuk sama pajak.
Lu tahu nggak Iya, soal bener. itu? Tahu tahu tahu. Iya, tahu ya. Tahu baru belakangan ini ya, setelah beritanya ada ya. Iya, ada pajak ya memang itu dari Iya, iya. bayar dari Steam aja kita udah ada pajaknya. Iya, Hmm, heeh, bener bener, iya, gue juga sama sih, gue akui juga kayak, mhm, oh jadi di Steam tuh udah harga termasuk pajak gitu, iya. heeh. Karena kalau Origin, kalau misalkan Origin ya, gue juga pernah belanja game di Origin juga, Battlefield 4 kalau nggak salah. Ya waktu itu Battlefield Mmm, 4 premium lagi diskon tuh, tumben-tumbenan Origin diskon tuh. mmm. IE lagi baik tuh, entah nggak, gue nggak tahu IE lagi baik atau lagi kesambet apa gitu ya. Siapa tahu aja itu apa, petingginya abis datang ke Indonesia kemana gitu ya, abis makan bakso setan kesurupan, terus iya kita diskonin aja Battlefield 4 gitu, akhirnya didiskonin tuh waktu itu. Nah kan gue beli tuh ya, harganya cukup terjangkau juga. Dan ternyata itu harga yang ditampilin itu belum termasuk pajak kalau di Origin. Ah, Iya. Jadi setelah pas sudah termasuk pajak, gua kaget kayak, loh, kok jadi segini? Sumpah itu. Gua kaget beneran sih liatnya. Kayak, loh, aduh. kaget gitu. Udah kayak itu aja ya meme Bapak Presiden ya. Loh, kaget. Aduh, berapa persen Iya. Pak itu pajaknya kalau di Origins? Kayaknya masih 10% deh waktu itu. 10%. Masih sepuluh Oh. persen, masih kebijakan 10% ya, belum yang 11%. Nah, Hmm. ya tapi kalau ngurusin 10-11% udahlah kita sampingin dulu karena kita fokus kita Kominfo aja. Ya, kita memang udah niat nyenggol sih. Tadi aja dari awal memang udah niat nyenggol kan, dari awal awal itu aja, dari awal episode 1 ya, udah niat nyenggol gitu. Nah iya, nah kan sebenarnya kan kayak di itu juga kan lu tahu kan ya, kayak Steam ternyata udah terdaftar di apa, Menteri apa, Ibu Sri, aduh, itu menteri apa, pajak-pajak, Dirjen Pajak lah ya, Dirjen Pajak gitu. Iya, Ternyata Dirjen Pajak. Steam itu udah kedaftar di Dirjen Pajak. Kayak Hmm. sebenarnya di satu instansi kementerian Steam itu sudah diakui gitu kan. Hmm, Kalau iya. ternyata kita sebagai gamer adalah wajib apa, udah patuh bayar pajak kan. Hmm. Nah, ya itu kita loh gamer loh yang dianggap kayak no lab gitu. Tapi kita beli gamenya ori. Ya itu, Iya. itu ya harus ada catatan ori itu. Jadi kalau buat kalian yang Hmm. beli di apa, download di Ocean, iya kan ya, Ocean apa sih? Gua gak tahu deh yang sekarang bajakan-bajakan di mana tuh. Ocean Ocean itu bukan ya? Iya. Ocean lautan lah, itu di lautan apa, Lautan terus remaja, weh. apa, terus di game-game Steam Unlock. Nah itu tuh gue tahu tuh sedikit Steam Hmm. Unlock. Nah, Iya, iya. iya, tapi kalau Steam Unlock gue datang buat download game itu aja sih, game-game wow gitu. Aduh, Lu aduh. tahu lo game-game wow gitu ya di Steam. Wow, weh. Iya. Monster Girl Island, Pak. Atau Apa, apa? monster, tadi apa namanya, monster apa, Monster Girl Island atau atau Monster Girl atau Island. Succubus atau apa, Pak? Wah, tahu juga nih si Sora ya. Oh, gua mainnya itu sih. Gua mainnya lebih ke itu, sorry ya. Ini kenapa? Lebih ke ini, lebih ke Kaiju Princess. Oh, Itu juga disaranin ya, itu juga disaranin sih. Ya, itu. Tadi apa namanya? Gue cari dah. Gue sekarang cari nih. Apa tadi? dicari Su Monster Glow Island. Monster Girl Island. Oke. Nah, itu gamenya. Monster Girl Island. Oke. Oh, Aduh, ini sumpah. gratis ini. Oh iya, betul, ini Hmm, gratis nih. Waduh, waduh, waduh. waduh, waduh. Wah, ini menarik sih, guys. Iya, guys. Buat kalian yang mau cari, ini kalian kalau Steamnya gak diblokir sih beruntung banget ya, kalian bisa nyari ya. Tapi sekarang kan lagi diblokir, gimana dong? Padahal Hmm. kita wajib bayar pajak loh. Tapi kena begal gitu ya. Gua tuh kayak gini nih. Gua ada satu beat ya nih. Gua ada satu beat. Bentar dulu. Gua inget-inget lagi beat gua ya. Kayak gini. Hmm. Sekarang tuh jadi apa namanya? Jadi orang
kalau mau senang itu susah sih. Hmm. Karena kita aja yang gamer aja yang emang setia main game original gitu ya. Itu kena begal gitu. Kena begalnya juga bukan begal sembarangan. Ini begalnya berjas gitu. Begalnya berdasi ya, Be. Iya, begalnya berdasi. Ini gua jadi bingung ya. Sekarang aja begal itu kayaknya harus nyantumin di CV tuh harus berpenampilan menarik, harus pakai jas gitu, ada dress code-nya gitu. Karena kita nih gamer nih yang udah kena begal gitu ya. Ini begalnya beda soalnya. Gitu. Dari sebuah instansi yang bernama Info. Ya gitu. Iya. Ya, lu ada komentar gak tuh ya soal itu? Padahal kita udah bayar pajak loh. Dan termasuk ini apa? Harusnya jadi anak emasnya ini apa? Anak emasnya Bu Sri gitu kan. Menteri Keuangan. Hmm. Iya. Kita loh ini kita gamer. Jadi anak anak kesayangan karena kita Iya. menyumbangkan uang untuk negara kita. Iya, bener banget ya. Malah harusnya Yoi. kayaknya gamer PC itu diperbanyak ya, Pe, biar semakin banyak pajak gitu kan. Iya, Kalau itu misalnya dia. game mobile kan nggak ada pajak ya, Bapak. Oh, iya. Kan gratis. Paling beli Iya. skin diamond sih, nggak Oh tahu juga iya. itu ada pajak atau Ih, enggak. itu ada pajaknya Iya, itu. ada Kalau ya. Google Play ya, pajak dari Google itu. Lumayan lah 10-11% kalau nggak salah. Hmm. Ya, soalnya gua juga waktu terakhir kan gua sempet ini kan, sempet top up apa wallet lagi. Apa Play Card ya, Google Play Card tuh. Hmm. Buat beli Citampi full price. Citampi. Yoi, Citampi full price gitu ya. Kapan lagi tuh? Main game karya anak bangsa di HP, lu beli full price buat ngilangin iklan sama dapetin semua fiturnya. Wih. Yoi, nih si paling cinta produk lokal nih untuk gamernya. Yoi, jadi kalian-kalian semua yang katanya bilang dukung game lokal, tapi masih mainin Dread Out hasil dari beli kasetnya di Tanah Abang, jangan banyak bacot ya. Aduh, sumpah. Tapi itu Aduh. cerita beneran tuh kalau gua itu. Soal apa Dread Out ada yang beli bajakannya waktu itu. Waduh. Soalnya gini, waktu itu kalau gak salah itu salah satu teman gua di kampus di masa depan. Wih, kampus masa depan tuh. Bayangin kampus masa depan mainnya Dread Out. Ya, pokoknya gitu ya, guys ya. Itu apa namanya? Kan Dread Out lagi rame-ramenya kan waktu itu pas pertama kali rilis gitu. Dan Iya. dan dia bilang gitu kayak, lu main Dread Out juga? Itu beli di Steam. Oh kagak, ini beli kok di depan mana gitu. Ada toko-toko gitu kayak sedih itu ya. Aduh. Parah sih, Be. Ya, tapi itu udah lah. Mungkin apa namanya? Bisa dimaklumi lah mungkin saat itu. Kayak mungkin dia belum tahu gimana cara bayarnya. Kan juga dulu bayar di Steam itu kan ribet ya. Iya, susah kalau Susah. dulu. Dulu tuh susah banget kan. Kayak Hmm. lu kalau mau beli apa namanya Steam Wallet gitu kan, lu harus kayak ke third party dulu gitu. Harus ada usaha lah gitu. Enggaknya ada usaha Iya. untuk beli. Kalau dulu tuh gua inget banget sih, gua dulu beli Steam Wallet itu zaman ke Indomaret. Iya, ke Indomaret dulu jalan kaki dulu gitu kan ke Indomaret. Terus Iya. kadang-kadang Indomaretnya tuh maaf lagi gangguan. Iya gitu kan. Itu apa sih namanya? Kalau lu biasanya beli di mana? Kalau dulu? Dulu sama di Indomaret atau di Alfa. Iya, Mm-mm. benar. Maksudnya kan ada itunya, kayak ada Oh, kalau nggak salah, Shop. Koda Shop. Iya, aku belinya di Oh, Koda Shop. lu Mm-mm. Koda Shop ya. Kalau gua apa gitu ya, gua sampai lupa itu namanya. Oren-oren gitu deh. Mungkin Koda Shop juga atau gimana gitu. Soalnya yang gua inget itu, kalau mau beli itu gua harus top up dulu ke webnya. Nanti gua baru bisa beli Steam Walletnya itu tuh yang gua inget. Oh, Unipin bukan? Kayaknya Unipin deh, kayak model-model Unipin. Iya, kayaknya Unipin deh. Gua lupa dulu. Kayaknya Unipin. Atau bener ya? Gua lupa. Pokoknya yang gua inget itu webnya oren-oren gitu dan lu harus top up dulu. Nanti lu search gitu kan Steam Walletnya mau yang berapa gitu. Dan bisa yang rupiah, bisa yang dolar kalau nggak salah di Unipin itu.
Iya. Heeh. Nah, iya itu game pertama gua ya kalau bisa dibilang itu Fallout 3 itu. Original Fallout ya. 3. Iya, Ori, wih Ori mantap. ya, Ori ya. Itu Ori pertama gue tuh Fallout 3. Mantap mantap. Dengan apa namanya? Dengan ya itu apa sih namanya? Beli stroke. Ya kita jatuhnya kayak beli kertas itu. Kertas yang jangan sampai hilang, jangan sampai hilang gitu. Ah, iya iya Iya. iya iya iya. Iya kan dicetak di stroke kan kodenya kan. Dicetak di stroke itu. Hmm. Heeh. Jadi itu kayak ada satu cerita tersendiri lah buat kita ya. Itu ternyata dari zaman dulu pun juga kita termasuk udah yang taat pajak lah ya. Karena itu kan Iya kena pajak. benar. Kena pajak kan. Mm-mm. Beli Steam Wallet-nya aja lu ngisi sekian, lu harus bayarnya sekian. Itu udah kena pajak itu pasti. Iya. Heeh. Iya, gak cuma di in game, kita juga di tokonya kena pajak gitu. Mm-mm. Iya, jadi kurang kurang taat pajak apa lagi coba ya. Dan sekarang gimana ya? Tanggal 30 Juli 2022, Kominfo tiba-tiba dengan bilang ya sepihak sih ya udah. Ini kita bisa bilang sepihak gak sih? Hmm. Kalau menurut lo gimana tuh? Apakah itu udah sepihak atau kata mereka kan udah berusaha komunikasi gitu? Iya, masalahnya gini Pak, Hmm. si Steam itu kalau misalnya dia masukin PS, Steam itu dia ngehargain banget privasi si usernya, privasi si penggunanya. Dia nggak mau ngasih data-data penggunanya itu kemanapun, bahkan ke pemerintahan gitu loh. Dan PSE ini dia tuh wajib ngasih data-data ininya, data-data si apa namanya pengguna-pengguna Steamnya. Dan masalahnya di Steam itu kan ada data-data kita kayak misalnya kredit card gitu kan, atau mungkin rekening atau apa gitu, itu nanti kena semua gitu. Steam itu berusaha untuk melindungi itu, jadi dia nggak mau. Ya jadi ya gimana gitu loh, data-datanya diambil kalau misal masuk PSE itu. Ya aku tahu sih mungkin katanya tuh untuk yang apa nggak, barangkali ada data-data yang ilegal atau gimana, tapi kan tetap aja itu kan pelanggaran privasi ya nggak sih. Iya iya iya. Tapi gue jadi ini Mm-mm. kepikiran satu hal lucu nih kayak itu kan tadi minta-minta data kan ya. Ini gue Mm-mm. kebayang nih kayak misalkan udah di apa namanya misalkan Steam oke gitu kayak udah mau ngasih-ngasih Mm-mm. data gitu ya. Nah, ini kan data-data yang Steam punya, usernya kan apa namanya? eh apa namanya? Enggak cuma dari Indonesia doang kan, tapi ada dari berbagai Iya. negara. Oke. Nah, bayangin ada orang apa namanya? Tunggu bentar. Ada orang Amerika gitu. Nah, mereka dapat SMS gitu, SMS bom. Tapi isinya mau mau pembesar kelamin. Aduh, sumpah, Kan gak sumpah. lucu ya? Kan gak lucu mereka Hmm. dapat SMS bom dari Indonesia anjir gara-gara kebocoran data goblok. Aduh, kocak, Aduh, kocak. itu sumpah sih lucu banget sih kalau kejadian beneran itu. Itu sumpah sih lucu banget. Gue kayak udahlah kapan gitu ada orang anggaplah gitu kayak kayak orang Amerika gitu kayak tiba-tiba dapat SMS Indonesia gitu mau pembesar Hmm. alat kelamin Anda gitu kayak what the fuck is this katanya gitu. Aduh. Pecah sih Aduh. itu pecah banget sih. Tapi menantikan Sumpah banget sih deh. gue saat-saat itu kalau beneran terjadi. Ya maksudnya gini apa namanya Indonesia tuh kan udah cukup terkenal gitu ya dari makanannya gitu kan dari makanannya Hmm. kan kita bisa jadi meme juga gitu kan kapan lagi Indonesia jadi meme lagi gak cuma dari beberapa kelakuan anehnya gitu tapi dari SMS bomnya juga gitu SMS kayak bom. nanti template-templatenya kan lumayan tuh bakal masuk Reddit lah ya iya iya itu bisa lah dibanggain gitu kayak kebanggaan kita kan kebanggaan salah satu karya anak bangsa. Yoi. Karya anak bangsa. Kan yang Heeh. dijunjung itu karya anak bangsa terus ya, Pe. Kayaknya Heeh. ini Kominfo tuh nyuruh-nyuruh anak bangsa untuk buat Steam sendiri. Nah, itu dia. Nah, oke. Aduh, Ini sumpah. ini juga salah satu ke komentar gue sih ya soal blokiran Kominfo ini ya. Dan beberapa Hmm. statement Kominfo juga banyak yang lucu-lucu gitu. Lucu-lucu banget gitu.
eh kayak gini, lu lu dengar kan kayak beberapa orang yang nggak bisa sih, nggak bisa dibilang terhormat gitu. Gue males gitu bilang terhormat karena memang gimana ya, orang orang yang biasa apa namanya di CV-nya itu ngurusin pertanian masuk ngurusin digital gitu, kayak apa gitu relasinya? Apakah lu itu bisa membajak sawah digital gitu, atau sawah lu itu adalah VR gitu? Eh, Jangan-jangan ini kayaknya sesepuh VR chat sih yang semua orang-orang ini. chat dia. Orang-orang yang Aduh. di Kominfo itu sesepuh VR chat. Mereka tuh user tapi mereka petani sebenarnya. Petani-petani, Aduh. petani-petani yang menjajakan readout itu di depan rumah mereka. Aduh. Sengaja ini Pak jaga-jagaan apa kayak nggak ini Steamnya kan nggak bisa ya disuruh membajak Heeh. Pak kita kan relevan dengan pertanian. Iya bener banget. Kita itu adalah negara agraris guys. Agraris itu apa? Iya. Membajak gitu. Membajak. Sawah pun dibajak, tanah dibajak, Iya. karya musik Lapak pun dibajak, dibajak Pak. karya musik dibajak, terus apa namanya game dibajak, istri tetangga juga dibajak gitu. Sumpah. Iya, dia tanemin bibitnya sembarangan gitu. Cepat, 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 cepat. Ah. Aduh. Dia membajak Astaga. seperti itu tuh, kayak gitu. Wah, kacau sih itu. Hmm. Iya, itu budaya negara kita, membajak. Jadi jangan lupa buat kalian kaum berbahan, ambil cangkul kalian, ambil cangkul, palu, apapun itu, palu, arit, terserah lah apa yang bisa diambil. Itu langsung ke sawah, cangkul aja tanahnya sampai bego gitu karena kalian gak punya bibitnya. Gitu ya. Aduh. Iya, sampai gua lupa tadi mau ngomongin apa ya. Anjir, gua sampai lupa tadi mau ngomong apa gitu ya komentar Kominfo ini ya. Iya ya, oh iya gua inget nih. Kan ini ya, Kominfo itu kan statementnya lucu-lucu gitu ya. Kayak ada yang Ya. kalau misalkan nggak ada, ya kayak anak bangsa yang apa yang ngisi gitu. Nah, ini yang pengen ada di komentarin. Mungkin lu juga bisa berkomentar sih, Sor ya. Steam aja butuh waktu untuk bisa sampai ke tahap yang sekarang ini gitu. Iya. Bertahun-tahun udah puluhan tahun sih jatuhnya. Gua inget-inget dulu deh. Kalau nggak salah tuh Steam itu, tunggu bentar. Steam ya, Steam itu kalau nggak salah, bentar ya, gua cari dulu Steam rilis. Steam itu 2003 sampai sekarang. 2003. Hampir 20 tahun ya, Be? Hampir 20 tahun Steam butuh waktu. Steam itu butuh waktu hampir 20 tahun untuk bisa sampai ke state yang kayak sekarang ini gitu. Dan dengan entengnya dengan entengnya kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan mereka gak mau daftar dan kita blokir, kayak anak bangsa yang ngisi gitu. Anak bangsa suruh bikin gitu kan. Mending kalau misalnya dia bikinin gitu. Ini malah ngelemparin ke kita gitu masalahnya tuh. Itu dia. Mending lu yang bikin gitu. Kenapa jadi lemparin ke kita? Ini kan lu yang cari masalah. Gitu loh. Lu ngomongin karya anak bangsa yang mana yang lu bilang gitu. Sedangkan anak bangsa yang lain itu pada nge hashtag blokir Kominfo semua. Iya. Ya jadi anak mana ini anak lu gitu. Anak TK yang apa namanya yang ikut kursus coding Roblox gitu. Anjir. Kursus coding Roblox. Iya. Ya masalahnya gini, apa sih namanya? Roblox sih nggak salah ya, maksudnya coding Roblox gitu ya. Cuma kan bahasa pemrogramannya beda, Bapak gitu, anak kecil gitu. Luar biasa sekali. Sedangkan aja anak-anak SMA aja kalau begitu dikasih mata pelajaran ngoding aja, mereka kabur, Bapak. Gak ada yang semuanya suka gitu. Gak semuanya gitu suka. Anak SMK aja gimana, anak SMK software engineering kalau misalkan masa magangnya cuma disuruh bikin kopi dan segala macamnya, ya gimana mau bikin? Lu mau bikin mesin kopi?
bukannya jadi apa, bukannya jadi digital game apa namanya, game apa namanya, game market gitu. Malah jadi Mm-mm. ini digital digital coffee market. Digital coffee market ya, Be. Iya. Lulus SMK dia jadi barista. Iya. Iya 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 itu tuh. Lulus SMK jadi barista. Wah, pecah banget sih itu. Heeh. Aduh. SMK jurusannya apa? Software engineering. Kok jadi barista? Ya lu gak tahu apa yang kita kita racik. Anjay. Kita racik kopi digital anjing. Apa digital ya. Iya gitu. Aduh, Ya aduh. itu pokoknya kayak diisi sama karya anak bangsa. Wah, itu lucu banget sih, kayak mau berapa waktu gitu, butuh berapa lama untuk bisa sampai di tahap kayak gini, sedangkan kayak kita aja dari security, keamanan itu masih banyak yang kebobolan, Bapak Masih gitu. kurang. Heeh. Kurang banget gitu loh, sumpah. Iya, itu ya salah satu komentar dari kita. Dan menurut lu sendiri gimana tuh kalau komentar itu? Kayak diisi sama karya anak bangsa. Ya gitu, nggak bisa semudah itu gitu, nggak bisa semudah yang dia cocotin gitu. Iya. Apa main bikin bikin aja itu tuh kayak dia tuh ibaratnya tuh apa ya? Dia tuh ngerebut laptop gitu ya. Misalnya ngerebut laptop, misalnya kita lagi main laptop gitu, terus dia rebut, dia buang gitu, terus dia bilang bikin aja sendiri laptop ya, gampang kan gitu, nggak gitu kan? Iya, 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 gue setuju sama konsep analogi lu itu ya, kayak Iya, bikin aja kayak sendiri gitu. laptopnya, kan nggak kayak gitu masalahnya Pak. Iya. Oke. Ini kalau Aneh-aneh aja gitu. iya, benar banget. Aneh, memang aneh. Kayak gini, analoginya juga gua ada nih, kayak misalkan ada pedagang nasi goreng yang dia tuh udah Hmm, lama gitu lah, apa namanya, jualan di satu komplek yang terpencil banget gitu. Nah, hmm, tapi suatu saat Pak RT-nya ini kayak kayak bikin kebijakan yang dimana itu menurut si pedagang nasi goreng itu aneh gitu dan dia gak mau ngikutin. Dan akhirnya hmm, berujung si pedagang nasi goreng itu gak boleh jualan di situ. hmm. Dan kita harus tahu tempat itu komplek itu terpencil gitu. Tapi si Pak RT-nya dengan santai, ya udah kita bikin aja nasi goreng kita sendiri. Iya. Iya, yang dimana rasanya belum tentu sama sesuai dengan selera yang mereka udah lama cobain kan gitu. Hmm, Pasti butuh adaptasi lagi gitu. Adaptasi lagi, belum lagi kayak racik-racik lagi dan segala macemnya. Ini sama nih kayak misalkan dibilang kayak apa sih? Bikin aja sendiri gitu. Nih ya, buat Bapak Kominfo aja deh gitu. Ini sekedar info nih. Gua juga sambil buka browser gua nih ya. Ini mungkin juga ini lu inget gak sih ini nggak usah deh. Ini gua dapat dapat info aja nih ya. Kalaupun kita ngomongin salah satu karya anak bangsa yang bisa kita banggain itu Gojek. Ya, iya. iya. Siapa sih yang nggak pakai Gojek gitu ya sekarang? Hmm, Itu Gojek aja dari 2009 loh. iya. Lama Heeh. loh. Lama kan sampai bisa diterima itu lama loh Gojek itu. Mm-mm. Heeh. Ini aja nih ya gua dari info yang gua dapat aja ya. Ini Gojek aja dari tahun 2009 dengan pertama aja 20 pengemudi. 2009 itu istilahnya masih SMS. Zamannya SMS tuh. Hmm, iya. Heeh, mereka masih membangun sistem mereka kan. Mereka tuh masih trial and error gitu kayak ya udah gimana nih kalau misalkan kita pakai ini gitu. Si pengemudi gimana cara mesennya, terus juga nanti bakal nyambung ke sini, terus nanti dilempar ke ojeknya dan apa ketemu sama ininya. Kan itu membutuhkan waktu gitu. Waktu dan Hmm, teknologi yang mapan untuk bisa sampai ke tahap sekarang bisa diterima sama banyak orang gitu. iya, bener banget. Ya gak segampang itu memang Ferguson ya gak sih bukan Ferguson sih itu Eh, bapak bapak Joni ini ya bapak Joni Jawa Tengah ya iya plat G kan namanya kalau nggak salah iya plat G itu Jawa Tengah tuh. Nah, plat G Jawa Tengah guys jadi ya mungkin aja sih kita positif thinking aja si bapak ini beneran orang Jawa Tengah gitu makanya namanya G plate gitu kan G plate. Aduh, aduh, iya, aduh. itu salah satu ini ya, salah satu yang pengen kita komentarin juga sih soal blokiran Kominfo itu.
Tapi ada lagi yang kayak lebih meresahkan lagi nih untuk di kalangan game dev itu. Eh Ya, ya mungkin lu mau ngomong soal itu. ini sih Pak, Epic Game Store sih. Epic Game Store kan Iya. kena juga imbasnya ya. Nah masalahnya nih Unreal Engine itu kan dari Epic Game Store. Iya, itu Unreal dia. Engine-nya nggak bisa diakses gara-gara Epic Game Store-nya diblok gitu. Game dev Indonesia nggak bisa nih. Anak bangsanya nggak bisa nih Pak. Engine-nya diblok sama Bapak masalahnya. Iya, 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 iya. Oke Jadinya ya. kan ini juga disuruh buat sendiri game karya anak bangsa tapi anak bangsanya aksesnya diblok gitu kan. Platformnya gimana jadinya? Ya, itu lama-lama yang ngeblok-blok kayak begitu sih memang yang ngeblok itu blok gitu ya. Iya, Aduh, jadi aduh. Anda semua tuh yang main blok-blokan segala itu memang blok banget sih kalian semua tuh. Ya. Tapi moga aja ini ya, gue berharap Nanda gak menganggap ini sebagai liburan ya. Nanda, Nanda Gamecom, Nanda Gamecom, oke. Mentang-mentang Anda pakai Unreal Engine ya, semoga aja Anda tidak menganggap ini liburan, karena kami mengharapkan revisi dari Anda gitu. Nah, jadi Troublemaker jadi di apa sih paling optimas gitu ya. Rilis dengan hasil yang Yoi. lebih lebih optimas, lebih memuaskan aja. Ya, oke. Iya, benar. Iya. Tapi mungkin beberapa orang ada yang nganggapnya liburan kali ya, Sur ya. Boleh, gak ngoding, anjir. Boleh, gak ada deadline gitu. Wah, parah sih. Aduh, aduh. Iya, sumpah sih, pecah banget sih. Kalau kayak gitu jadiin bercandaan aja Nanda ya, oke. Nanda Gamecom. Iya, kita so asik aja gitu, kita so asik. Karena kita memang memang orangnya berisik. Oke, oke. Jadi itu aja mungkin ya soal komentar kita ya. Tapi ya emang ini banget sih. Itu tuh merasakan banget ketika kayak satu-satunya game engine yang dimana itu aksesnya tuh cuma bisa dari EGS gitu. Iya, benar. Ya bayangin itu banyak banget loh pelaku industri yang memang dari game dev sama ya game dev ya kita ngomongnya di game dev lah kalau karena memang game dev yang make gitu Unreal Engine ini karena mereka yang memang bersentuhan dengan EGS gitu ya yang dimana kayak Epic Game Store kayak tolonglah kalau misalkan itu engine-nya nggak usah pakai launcher lu lah gitu kayak tapi saja dong tolong gitu. Iya. Soalnya kan kayak nanti kan nggak enak juga ya buat para developer ini kayak misalkan mau klik Unreal Engine tapi malah kepencet Among Us. Iya. Mereka Aduh. malah pencet library gamenya gitu kan. Tolonglah itu Iya. dipisahin gitu. Karena kasihan juga mereka kan jadi gak bisa kerja nih karena EGS-nya diblokir gitu sama Mm-mm. Kominfo. Ya kasihan gitu mereka jadi terhambat gitu pekerjaannya. Iya, bener banget. Ya padahal kita kan berharapnya gitu kan. Kita kan selalu mengharapkan yang terbaik untuk karya anak bangsa gitu. Kan Iya. heeh. Karena gini ya, gua adalah orang yang salah satu ini, gua pengen sedikit sombong dulu deh gitu. Anjay. Iya. Gua itu apa sih namanya? Gua adalah salah satu orang yang sempat ikutan campaign main game lokal gitu dan gua cukup ini apa sih cukup kaget juga sama beberapa karya game yang ditampilin itu tuh sebenarnya ada yang keren-keren juga gitu. Gameplaynya juga Hmm. bagus, terus juga dari segi walaupun ada beberapa yang kurang tapi seenggaknya dari konsep cerita dan visual dan storytellingnya tuh bagus loh gitu. Iya. Iya. Mm. Dan gua juga ini sih ada satu komentar yang menarik yang gua temuin di sosmed gitu ya. Eh, bahkan di game itu ya, di video game itu adalah salah satu puncak apa istilahnya alfanya lah ya gitu. Alfanya dari Mm. segala konten kreatif gitu. Apa sih yang nggak ada di dalam pembuatan video game? Ayo. Iya. Iya. Coba kalau lu mau sebutin Sor, apa sih yang nggak ada di video game gitu? Atau mungkin apa aja yang ada di game? Apa aja yang ada di game lebih gampang sih nyebutin apa aja sih Pak karena semuanya kepake gitu kan mulai dari yang di bidang program kepake gitu orang yang jago matematika jago ngoding gitu kepake juga orang yang jago desain tuh apa Hmm. DKV gitu kepake Iya. juga
orang yang jago nulis cerita gitu kan, novelis tuh kepake juga tuh kan. Iya, Orang yang jago acting, voice actor kepake juga, Pak. Nggak ada iya, ya, Pak, yang nggak kepake di game itu semuanya iya kan? terlibat gitu loh. Iya kan? Mhm, Semuanya tuh ada gitu kayak dari orang iya, orang yang ngedesain ada, orang yang artisnya ada, orang yang iya, musisinya ada, terus orang yang memang mhm, aktor, aktris karena mereka bisa jadi mocap gitu kan. iya, Ya artis mhm, mocap, terus juga voice actor gitu yang dimana di Indonesia juga lagi bertumbuh-tumbuhnya gitu voice iya, acting, voice bener banget, actor gitu. Dan juga banyak kan VTuber yang jago tuh voice acting, voice actor. Itu kepake mhm, gitu buat pakai game. semua di Heeh. game. Pakai semua. Jadi memang adalah apa puncak teratas dari semua apa media kreatif itu ada di game, Bapak. Dan kalau Mhm. Anda mematikan satu ini aja, ini sangat-sangat berlawanan dengan apa hashtag dengan apa namanya tag tag kalian itu yang mendukung industri kreatif 4.0. 4.0 dari Aduh. mana gitu masalahnya. Kalau misalkan yang kayak begini aja, Anda blokir. Mikir lah dong. Tuh, main blokir-blokir aja. Nggak mikir itu yang blokir-blokir. Padahal ya Iya. Unreal Engine di situ. Terus gimana nggak bisa kerja kan? Kasihan Anda itu. Nanda tuh menangis-nangis itu pengen revisi Troublemaker, Bapak. Ini anak bangsa loh ini. Nanda Gamecom ini seorang apa CEO developer muda gitu yang Mhm. bercita-cita merilis game impiannya dia gitu. Iya. Iya, Anda tanggung jawab nih sama anak muda ini ya. Iya tuh Bapak Plat G itu ya. Apa Jawa Tengah, Bapak Jawa Tengah gitu. Kita panggilnya Bapak Jawa Tengah aja, guys. Apa Jawa Tengah? Iya, Bapak Jawa Tengah ya. Oke. Mhm. Ya, tapi kalau misalkan ngomongin solusi dan segala macamnya ini kayaknya solusinya cuma gue gak tahu deh, ada gak sih solusinya ya buat satu ide ya? Kalau menurut lo gimana? Ini terakhir sih ini terakhir banget. Kalau lu ada solusi gak sih dari semua blokir-blokiran kayak gini? Solusinya ini sih, solusi darurat gitu, first aid-nya ya. Pertolongan pertama gitu, karena kita mungkin harus nunggu lama banget entah mereka bakal daftar atau enggak kan si Steam atau EGS gitu kan. Solusinya kalau aku itu pakai ini, pakai DNS Cloudflare. Iya, iya, iya. Gua juga sama. Sama-sama. Iya, bagi kalian yang masih belum bisa belum bisa akses Steam atau Epic Game Store, download aja Cloudflare Warp, tapi dinyalainnya jangan pakai Warpnya, soalnya Warp itu VPN. Nanti kalau Oh, misalnya oke. kalian mau kemana-mana masalah jadinya, apalagi kalau misal ke PayPal atau apa gitu masalah jadinya kan. Jangan pakai Warpnya, pakai aja yang 1.1.1-nya itu. Oke. Bisa itu bisa. Iya, iya, iya. Mhm. Nah, kalau ini ya, ini saran dari gua nih, gua baru kepikiran nih ya. Oke. Nah, itu ada Mhm. salah satu saran yang darurat ya, guys ya. Tapi Iya. gini, gue pengen negasin lagi karena ini memang itu adalah salah satu cara darurat. Tapi kalian harus ingat, Mhm. kalian harus memperjuangkan apa yang menjadi hak kalian, guys gitu. Ya, Karena itu. kita gak mau kan direpotin dengan harus nyalain pakai third party program terus kan. Mhm. Yoi gitu. Karena satu-satunya kalau solusi dari gua, kalian terus perjuangkan hak kalian dan kalau misalkan kalian ada yang udah bersuara soal ini dan apa sih namanya kalian kena doxing dan segala macam karena banyak loh yang gitu, banyak yang kena doxing loh. Yah, Banyak yang kena doxing tuh. sumpah. Oke, Itu kok jadi bisa bocor? nah tuh itu aja udah bocor. Ayo. Itu aja udah bocor, katanya aman, Gimana hayo. Mana coba? amannya? Mana yang Mana amannya, aman hayo. ya? Itu aja Iya. bocor. Itu aja Ngancem-ngancem bocor. gitu kan. Ah. Ini bapaknya gak pakai durex kayaknya sih. Oke. Jadi kalau misalkan ya solusi dari gua perjuangkan terus hak kalian. Kalau misalkan kalian kena Hmm. doxing atau kalian merasa dirugikan, itu kalian langsung aja datang ke LBH Jakarta karena mereka siap buat nampung nampung ini, nampung nampung kalian gitu ya. Dan satu Hmm. lagi, ini satu-satunya gue ngulang lagi nih ya. Pokoknya perjuangkan hak kalian dan jangan lupa Iya, ini. blokir Kominfo. Thank you. Udah, itu aja ya. Sekian aja podcast kali ini ya. Thank you banget buat lu juga Sor ya udah mampir.
Oke, thank you banget ya untuk yang udah mau dengerin. Yo, ini dengerin kita ngecurcol segala macem untuk Curcol. persoalan apa sih namanya kominfo dan segala macem sampai tadi Hmm. kalau flashback di episode 1 ngomongin sama suara juga kan udah asik banget sih ngomongin suara gitu. Asik banget sih. Nanti ya abis ini juga gua mau berguru sama suara aja deh soal perfituberan gitu ya biar gua besok-besok langsung 600 juta subscriber. Gitu, Be. Oke deh. Sip, thank you banget ya Sof yang udah nyempetin mampir Oke, sekali lagi thank you. ya. Oke. Sip, kalau begitu Gimape Podcast episode kali ini signing out. See you.